Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Video ini merupakan part pertama dari bab tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya A dikali A dikali titik 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 dikali A. Titik 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 sebanyak 3 kali, itu maksudnya, dan seterusnya. A-nya sebanyak N kali, sama dengan A pangkat N. N bilangan bulat positif. Keterangannya sebagai berikut. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Kemudian kita akan menuliskan perpangkatan. Contoh soalnya saya ambil dari buku PSE halaman 10 nomor 1. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Yang A, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Yang B, 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Lalu yang D, T dikali T dikali T dikali T dikali T. Mari kita jawab. Untuk yang A, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan dalam kurung negatif 2 pangkat 3. Lalu yang B, 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/5 pangkat 5. Lalu yang D, T dikali T dikali T dikali T dikali T sama dengan T pangkat 5. Ini kenapa soalnya dari A, B langsung ke D? Saya hanya mengambil contoh-contoh soal yang mempunyai tipe yang berbeda. Jadi yang soal nomor 1C saya tidak berikan contoh di sini. Masih tentang menuliskan perpangkatan. Contoh soalnya saya ambil dari buku PSE halaman 10 nomor 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Yang A, 3 pangkat 8. Yang D, dalam kurung negatif 1/4 pangkat 4.
Lalu yang E negatif dalam kurung 1/4 pangkat 4. Mari kita jawab. Yang A 3 pangkat 8 sama dengan 3 kali 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 3. 3-nya sebanyak 8 kali. Lalu yang D dalam kurung negatif 1/4 pangkat 4 sama dengan negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Lalu yang E negatif dalam kurung 1/4 pangkat 4 sama dengan negatif 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Perbedaan antara jawaban D dan E terletak pada angka yang ada di dalam kurung. Yang D negatifnya termasuk di dalam kurung, jadi semuanya ditulis dengan angka negatif. Negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Sedangkan untuk yang E negatifnya tidak berada dalam kurung, jadi negatifnya hanya ditulis 1 kali. Sedangkan 1/4-nya di sebelah kanan itu ditulis dalam bentuk positif. 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Kemudian kita akan menentukan hasil perpangkatan. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 10 nomor 3. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang C dalam kurung 0,02 pangkat 2. Yang D dalam kurung 1/3 pangkat 3. Lalu yang E negatif dalam kurung 1/4 pangkat 4. Mari kita jawab. Yang C dalam kurung 0,02 pangkat 2 sama dengan 0,02 dikali 0,02 sama dengan 0,0004. Cara menghitung yang gampang, kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu di belakang komanya itu kita jumlahkan. Yang depan kan 0,02, belakang komanya ada 2 angka, lalu yang belakang 0,02 juga belakang komanya ada 2. Jadi belakang komanya kita jumlahkan 2 tambah 2 menjadi 4. Maka hasil dari 4 jika belakang komanya 4 angka akan dituliskan menjadi 0,0004. Lalu yang D 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/27. Ini cara mengalikannya. Yang atas dikalikan 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu yang bawah juga dikalikan 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 27. Atau kalau misalnya kita tidak ingin menuliskannya dalam bentuk panjang, bisa langsung dipangkatkan. Yang atas 1 pangkat 3 itu 1, lalu 3 pangkat 3 itu 27. Jadi hasilnya 1/27. Lalu yang E negatif dalam kurung 1/4 pangkat 4 sama dengan seperti di halaman sebelumnya. Ketika tanda negatif tidak ikut dalam kurung, maka negatifnya dituliskan 1 kali. Di situ saya tuliskan negatif dalam kurung 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan negatif. Lalu 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1 dibagi
4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 itu hasilnya 256. Atau bisa juga kalau tidak ingin menuliskannya dalam bentuk panjang, kita bisa kuadratkan angka yang atas. 1 pangkat 4 itu 1. Lalu 4 pangkat 4 itu hasilnya 256. Karena di depannya ada tanda negatif, maka kita menuliskannya dengan angka negatif 1/256. Kemudian kita akan menyatakan bilangan dalam perpangkatan. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 10 nomor 4C dan 5C. Yang nomor 4C, nyatakan bilangan 1 juta dalam perpangkatan dengan basis 10. Yang 5C, nyatakan bilangan 511 dalam perpangkatan dengan basis 2. Mari kita jawab. Yang 4C, 1 juta sama dengan 10 pangkat 6 karena nolnya 6. Lalu yang 5C, 512 sama dengan 2 pangkat 9. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.